Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Sebelumnya kita sudah lama sekali nih tidak berjumpa, walaupun dalam sosial media, walaupun secara jauh. Gimana semua kabarnya? Semoga kalian dimanapun yang sedang menyimak video ini, saya doakan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Yuk, hari ini kita belajar lagi, kita menambah materi ilmu kembali, ya, menambah wawasan lagi. Maka dari itu kalian jangan lupa menyimaknya sampai selesai. Dan jika video ini memberikan manfaat, jangan ragu untuk men-share-nya kembali dan memberikan tanda subscribe dan like-nya. Terima kasih. Yuk kita simak. Pengertian hasad. Hasad atau dengki. Nah, mungkin istilah dengki kita sering dengar. Apa sih itu? Dengki adalah perasaan tidak senang terhadap apa orang lain yang mendapatkan nikmat dari Allah. Jadi ketika ada orang lain sedang mendapatkan sebuah kesenangan atau kenikmatan atau hadiah apapun itu yang membuat orang lain bahagia, di hati kita bukan malah bahagia. Justru hati kita seakan panas. Kita tidak senang melihat orang lain bahagia. Justru kita malah merendahkannya, menghinakannya, bahkan kita berambisi, bukan cuman kamu doang, saya juga bisa nih. Seakan-akan hati kita tuh tidak tenang melihat orang lain tuh senang, atau kebalikannya, orang lain tuh lagi susah, terus kita malah senang dengan penderitaan orang lain. Nah, itu tidak bagus jikalau di dalam hati kita masih memiliki sifat hasad atau iri hati kepada orang lain. Cobalah kalian introspeksi, sama-sama kita introspeksi diri. Jikalau hati kita masih punya sifat hasad, yuk dari sekarang coba kita hilangkan sedikit demi sedikit. Adapun bentuk-bentuk atau ciri-ciri perilaku hasad antara lain, yang pertama, adanya kebencian dan permusuhan. Ini jelas sekali. Di dalam hati pasti ada ketidaksukaan terhadap orang lain dan menjadikan orang lain itu sebagai musuh besar ataupun lawan dari kita. Jangan sampai di dalam hati kita ada seperti ini, ya. Yang kedua, adanya perasaan tinggi diri atau menganggap dirinya lebih mulia dari orang lain. Jadi merasa dirinya paling hebat, paling berjasa, dan orang lain tuh tidak ada apa-apanya, selalu rendah di mata dia. Nah, ini jangan sampai ada di dalam diri kita. Yang ketiga, selalu ingin menonjol dalam segala hal dan tidak menginginkan orang lain mengimbangi atau menyaingi kedudukannya. Misalkan kita punya harta, tidak senang orang lain juga menyaingi kekayaan kita atau kepintaran kita, kehebatan kita. Jadi ketika ada orang yang menandingi kita, menyaingi kita, kita malah semakin membencinya, semakin iri kepadanya, kesal, dendam, bahkan kita memusuhkannya. Itu tidak boleh, ya. Yang selanjutnya, yang keempat, hasad dapat timbul oleh sebab dasar jiwa manusia yang buruk dan kikir untuk berbuat kebaikan kepada sesama hamba Allah. Jadi kalau orang punya hasad, itu dia pasti merasa rugi kalau menolong orang lain, baik bersifat harta benda, tenaga, pikiran, dan lain-lain. Nah, jangan sampai itu juga terdapat di dalam diri kita, ya. Ada kata-kata bagus di sini, coba disimak. Sifat iri muncul karena kekurangannya percaya diri seseorang dan juga adanya rasa sombong serta rendah budi. Jadi ada dua kata di sini, ada dua yang mengarah orang bisa sifat dengki. Yang pertama, tidak adanya percaya diri. Terkadang juga kita kurang percaya diri, menggali potensi kemampuan diri kita sehingga kita merasa diri kita gagal, nggak berdaya. Terus orang lain bisa mengalahkan kita, terus kita nggak seneng. Kok dia bisa, kok dia hebat, kok dia pintar, tapi kita nggak mengakui dirinya. Malah kita kesal, benci karena melihat orang lain senang, melihat orang lain lebih dari kita. Nah, itu pertama. Yang kedua, kebalikannya, misalkan kitanya memang pinter gini, atau kitanya yang punya harta banyak, nah tapi kita sombong, jadi kita bisa merendahkan orang lain. Jadi kita nggak menganggap orang lain itu mulia.
Nah, ini juga nggak bagus ya. Jadi dua kata ini, yang pertama kita harus percaya diri aja kepada diri sendiri. Yang kedua, ketika kita sudah memiliki sesuatu, kita haruslah bersyukur, tidak boleh sombong. Ya, di sini ada dalil larangan berbuat hasad. Yuk disimak, kalau bisa kita baca bersama-sama. Iyyakum wal hasada, fa innal hasada yakulul hasanats kama takulun nar hatab. Jadi yang artinya, jauhkanlah dirimu dari sifat dengki, karena dengki itu memakan semua kebaikan, seperti sebagaimana api menghanguskan kayu bakar. Jadi kalau kita maksud dari hadis ini, kalau kita punya sifat hasad, dengki kepada orang lain, kita melakukan amal kebaikan-kebaikan itu sia-sia karena kita punya sifat hasad. Jadi layaknya seperti api yang menghanguskan kayu bakar. Kan rugi ya, kita udah berbuat amal kebaikan banyak-banyak, pahala kita sia-sia, amal kita nggak dianggap, kan akan merugi. Jangan sampai ya kita punya perilaku hasad. Mulai sekarang, yuk kita hilangkan sifat hasad di dalam diri kita. Penyebab hasad yang pertama, kita kurang bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Biasanya nih, orang yang enggak melihat dirinya itu ke bawah, tapi selalu ke atas. Maksudnya apa? Ketika kita punya sesuatu, melihat orang lain, tetangga atau orang lain punya yang lebih dari kita, terus kita pengen melakukannya, pengen memilikinya, kita nggak mensyukurinya. Padahal bisa jadi kalaupun kita punya sesuatu, belum jadi orang lain punya juga. Semisal kita punya mobil, bersyukur, siapa tahu orang lain masih banyak di luar sana yang nggak punya mobil. Atau yang kita punya motor, bersyukur karena kita bisa bekerja pakai motor. Ada orang lain yang bekerja harus jalan kaki. Yang jalan kaki juga bersyukur masih bisa berjalan, karena masih banyak orang yang di luar sana yang terbaring di rumah sakit sehingga untuk bekerja pun tidak bisa. Yang kedua, adanya perasaan tidak senang kepada orang lain. Yuk mulai dari sekarang, cobalah hati kita ademin. Kan kita nggak enak ya dikit-dikit dengki, dikit-dikit iri kepada mereka. Jadi maksud iri di sini tuh iri dalam keburukan. Kita menindas orang lain, kita membenci orang lain itu. Tapi kalau misalkan iri di sini sebagai motivasi buat kita, sebagai motivasi kita untuk bangkit, untuk bisa mereka aja bisa, pasti saya juga bisa. Jadi semangat nih kita, itu nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kita punya rasa tidak suka kepada orang lain, itu harus dihilangkan. Jadi jangan salah paham ya, irinya ini iri dalam keburukan. Nah, yang selanjutnya, adanya perasaan tinggi hati, tidak senang jika ada orang lain melebihi dari apa yang dia miliki. Seperti yang tadi ya, hampir sama. Ya, kenapa sih kita nggak boleh punya sifat hasad? Karena sifat hasad ini banyak sekali negatifnya. Yang pertama, untuk diri sendiri dulu nih. Yang pertama, ada menimbulkan perasaan tidak senang. Artinya hati kita selalu nggak senang, nggak bahagia ngeliat orang lain bahagia. Yang kedua, pasti yang di dalil yang tadi ya, merusak amal kebaikan kita yang sudah kita banyak lakukan, tiba-tiba sia-sia. Yang ketiga, memiliki banyak musuh atau sedikit teman. Nah, ini kan rugi banget ya. Padahal dulu sahabat aja merasa punya 1000 teman aja itu masih kurang, ketimbang punya satu musuh aja itu sudah sangat banyak. Nah, ini kita pengen sedikit-sedikit nyari musuh, sedikit-sedikit kita memusuhi orang. Nah, dengan sifat hasad pasti nanti kita punya banyak musuh. Kan gak enak, kita gak ditemenin orang, kita gak disukai orang juga. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Cobalah untuk sekarang berbaiklah pada siapapun. Yang ketiga, memiliki banyak musuh atau sedikit teman. Ya udah ya yang tadi. Maaf. Yang keempat,
banyak menyita waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah ini nih kebanyakan orang lain, kita mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Kalau kita nggak suka sama orang kan kebanyakan dari kita kan mencari kesalahan mereka, membuat mereka malu di depan umum, membuat mereka akhirnya mengakui diri kita yang lebih hebat. Nah, artinya kita sibuk dengan urusan orang lain. Padahal kita sendiri pun kalau kita bisa introspeksi sedikit demi sedikit, coba deh kita gali lagi potensi kita. Kita bisa maju loh tanpa harus membenci orang. Kita bisa sukses, bisa hebat tanpa kita harus merendahkan orang lain. Seperti itu ya. Nah sekarang bagi orang lain, nah ini bahayanya nih. Tadi untuk diri aja udah bahaya, apalagi untuk orang lain. Yang pertama, akan menimbulkan permusuhan atau regangnya persaudaraan. Begitu banyak orang gara-gara iri, dengki, ya akhirnya terjadinya permusuhan satu antar dengan yang lainnya. Yang kedua, kehidupan di masyarakat pun tidak harmonis. Tetangga sama tetangga misalkan ya saling meledek, tidak suka, tidak senang, menghina, mencaci, ya ataupun tidak mau menolong satu sama yang lain. Yang ketiga, muncul rasa dendam. Nah ini tuh bahaya banget nih. Kalau udah mendendamnya sampai akar tuh, pasti kita nggak suka sama semuanya. Kita awalnya tidak suka sama satu orang nih, karena kita tidak suka sama orang, akhirnya merembet nih, nggak suka sama keluarganya, sama kerabat-kerabatnya juga. Nah ini kan bahaya, padahal kita cuma dendamnya ke satu orang. Karena kita nggak suka sama satu orang, jadi yang dekat sama mereka itu juga kita nggak suka akhirnya, kan ini bahaya. Yang ketiga, yang keempat, timbul tipu daya yang buruk terhadap sesama manusia. Ya, jadi sifat buruk terus yang selalu ada di dalam hati dan pikirannya. Yang kelima, melahirkan rasa tidak percaya terhadap orang lain. Nah ini nih bahaya sekali ya. Tidak percaya di sini artinya merendahkan orang lain, menganggap orang lain tidak mampu, hanya dirinya doang. Nah itu nggak bagus ya. Sifat akhlak tercela selanjutnya adalah dendam. Ya, ngomongin masalah dendam, ini jangan sampai ada dendam di antara kita. Ya, kalau Allah aja maha pemaaf, kenapa kita nggak bisa memaafkan? Yuk kita bahas tentang dendam. Apa itu? Dendam adalah kemauan yang keras dari seseorang atau kelompok untuk membalas kejahatan dari seseorang atau kelompok lain. Jadi buat orang yang pendendam ini, dia tuh nggak suka, nggak senang kalau misalkan orang lain ngejahati dia. Orang lain itu memperlakukan dia tidak baik. Dia harus membalasnya dengan keburukan juga, harus melawannya juga. Nah ini tidak boleh ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci orang-orang yang pendendam, karena sifat dendam itu sangat membahayakan atau merugikan orang lain. Lantas apa yang harus kita perlakukan? Kalau kita mau lihat dari Nabi Muhammad SAW, seorang nabi yang membawa kebenaran, selalu melakukan kebenaran. Banyak di sekitar dari mereka yang membencinya, yang punya sifat dendam kepada Nabi. Sering diperlakukan tidak baik Nabi Muhammad sama orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Tapi apa Nabi membalasnya? Tidak. Nabi malah mendoakannya. Nabi sabar. Nah, begitupun kita sebagai umatnya Nabi, kita contoh suri teladan baik kita. Jadi kalau ada orang yang berlaku jahat kepada kita, jangan dibalas dengan kejahatan lain. Toh juga mereka, ketika mereka tidak melihat kita tidak membalasnya, mereka pasti lama-lama akan bosan, akan capek juga. Dia nggak merespon. Nah, jadi sebetulnya dia capek sendiri nanti. Mendingan kita diamkan atau kita hindari aja, kita jauhi dari orang-orang seperti itu. Kita doakan semoga kita terhindar dari orang-orang yang membenci kita. Di sini ada sebuah hadis, mari sama-sama kita simak. Kita langsung saja ke artinya biar lebih cepat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 hal. Barang siapa yang tidak ada padanya satu pun dari ketiganya, sungguh Allah akan mengampuni segala kesalahannya, kecuali yang 3 hal tersebut bagi orang yang dikehendakinya, yaitu yang pertama,
seseorang yang mati tanpa menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua, orang yang bukan tukang sihir. Dan yang ketiga, orang yang tidak bersikap dendam pada saudaranya. Nah, ini semoga kita termasuk ke dalam hadis ini. Jadi kalau kita sampai akhir hayat kita tidak memiliki sifat dendam, insya Allah Allah akan mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita, dan kita akan dimasukkan ke dalam jannah atau surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau? Pasti semua kita mau ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani. Di sini ada sebuah kata-kata, coba kita simak. Kebalikan sikap dendam adalah al-afu, yaitu sikap terlapang dada dalam memberikan maaf kepada orang lain, tanpa disertai rasa benci di dalam hati, apalagi merencanakan pembalasan terhadap orang yang melakukan kesalahan, meskipun ia sanggup melakukan pembalasan itu. Jadi ketika ada orang lain melakukan kesalahan, ya udah kita maafkan. Bahkan tidak ada rasa benci, bukan cuma hanya di mulut saja dimaafkan, tapi di hati benar-benar memaafkannya dengan setulusnya. Dan juga tidak ada rasa membalas keburukan itu, sekalipun sebetulnya ia mampu membalasnya. Jadi ada kata-kata nih, kutipan kata-kata bagus yang mengatakan, orang yang kuat itu bukanlah orang yang memiliki badan kekar ataupun tenaga yang besar, melainkan orang kuat adalah orang yang mampu menahan amarah dan hawa nafsunya. Alhamdulillahirobbilalamin, cukup sampai di sini dulu materinya. Nanti ada part selanjutnya. Semoga kita bisa mengambil pembelajaran, terutama kita bisa mengamalkan serta mengamalkannya yang baik ya, mengamalkan yang baiknya dan membuang buruk-buruknya, yaitu terutama tadi kita sedang membahas akhlak tercela. Nah, kita jangan sampai termasuk ke dalam orang yang memiliki akhlak tercela. Semoga kita bisa terhindar dari sifat yang pertama tadi, sifat hasad atau dengki, yang kedua punya sifat pendendam. Sampai jumpa di lain waktu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.